Wait, 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 wait. What the hell? Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tento ya, big boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Pandiani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dengan NPM S1A230005. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cerda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab yang pertama yaitu membahas mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kolisin berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya terhadap peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ajra memandang bahwa secara substantif, istilah pendidikan kewarganegaraan tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah pendidikan kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia. Bab 2 yaitu membahas mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia yang menurut Winarno yaitu: yang pertama, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya, bab 3 yaitu membahas mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, 5 sila itu terdapat di bagian pembukaan walaupun tanpa ada penyebutan Pancasila sebagai eksplisit, tetapi sila-silanya eksplisit ada di sana. Pancasila adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup bernegara. Ini yang kemudian dalam terminologi ilmiah disebutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berisi konsep, pemikiran, gagasan dari sebuah bangsa untuk mewujudkan atau mencapai kehidupan yang luhur di kemudian hari sesuai dengan tujuan atau cita-citanya. Sejak itu, tanggal 18 Agustus 1945, kita mengenal Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya, bab 4 yaitu membahas mengenai memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Van Wijk mengemukakan bahwa negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Pengertian konstitusi dalam dua konsep. Pertama, konstitusi sebagai the natural form of the state yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politik dalam tradisi Yunani kuno. Kedua, konstitusi dalam arti jus publicum regni yaitu the public law of the realm. Penduduk atau rakyat suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah. Penduduk yang dimaksud di sini merupakan sinonim dari warga negara. Selanjutnya, bab 5 yaitu membahas mengenai memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Negara hukum adalah negara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian akam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik.
yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 sampai dengan 3 sebelum Masehi. Pada saat itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Selanjutnya, bab 6 yaitu membahas mengenai memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara adalah turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dan yang terakhir yaitu bab 7 membahas mengenai memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.